Kata orang, kita dilahirkan udah ada polanya, udah ada printnya, ya. Jadi katanya, makanya tuh ada orang bilang, lu sio apa katanya? Sio kambing, sio monyet, sio tikus. Itu masing-masing mempunyai sifat, ya. Tapi itu kan cara kuno. Sekarang zaman modern, ya, ternyata sifat-sifat itu dibawa oleh genetik kita. Sudah ada di dalam imprint dalam tubuh kita, ya. Nah, ini beberapa contoh nih ya dari hasil DNA saya. Ternyata ada beberapa sifat yang ini saya share ya sedikit ya. Dibilang ini agreeableness. Jadi how kind, warm, and empathic you tend to be. Jadi gue tuh baik hati, cenderung untuk gampang belas kasihan. Katanya kalau gue dari DNA gue tuh di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu itu juga, tidak terlalu kejam, tidak terlalu baik hati juga. Gue tengah-tengah, lumayan. Nah, conscientiousness gitu loh. Artinya impulse control and goal oriented nature. Jadi gue gampang maksudnya itu gue gampang misalnya hari ini gue mau main ke ini deh, gue mau ke Santa Barbara, gue langsung pergi ke Santa Barbara. Impulse ya, impuls ya. Jadi gue gampang ini apa itu mau coba sesuatu gitu loh, impuls ya. Katanya gue tuh sangat high. Jadi gue memang ada tendensi untuk impuls jadi contohnya ya, dulu itu gue bangun pagi-pagi, gue buka map, gue tekan terus gue langsung pesan tiket next 2 days, gue terbang ke sana. Waktu gue tekan Paris, jadi 2 hari kemudian langsung gue terbang ke Paris, gue jalan-jalan ke sana. Itu impulse dan memang high sama gue. Ternyata bukan salah gue loh, itu udah di dalam udah dari sononya gitu ya. Terus kemudian openness katanya gue tuh low, jadi gue tuh agak tertutup katanya. Menurut kamu gimana? Gue agak tertutup, agak terbuka nih ya, terlalu terbuka kali ya. Tapi gue buka aja, tidak apa-apa. Artinya there's no secret ya, karena saya exciting untuk share sama kalian. Zaman dulu kan kita melihat garis tangan, lu lahir tanggal berapa, tahun berapa katanya. Sekarang dari DNA-nya bisa ketahuan. Hebat nih. Terus tendency to seek out excitement. Jadi saya tuh suka mencari yang bikin gue punya adrenalin naik. Misalnya lu naik itu loh roller coaster atau bungee jumping. Gue di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ini juga tidak terlalu high juga ya, tidak terlalu hyper. Terus anxiety, frustration, and fear. Gue anxiety tuh gampang nervous gitu loh. Kayak kemarin tuh gue sampai sesak nafas. Itu gara-gara anxiety gitu ya. Katanya gue di tengah-tengah. Oke, lumayan. Kalau tinggi itu bahaya. Terlalu rendah juga bahaya juga. Depression. Dia bilang a serious medical condition, depresi. Gue gampang depresi enggak? Katanya gue intermediate risk. Jadi tengah-tengah juga. Oke, good lah. Loneliness. How being alone affect you? Kalau gue sendiri gimana ya? Katanya intermediate, lumayan. Jadi gue tidak terlalu gampang pusing kalau gue kesepian ya. Karena ada kalian, jadi gue tidak kesepian. Makanya ada teman gue ngomong dengan kalian nih ya. Terus how quickly you bounce back? Kayaknya gue rendah nih. Jadi gue tuh agak susah kalau misalnya gue jatuh, agak susah bagi gue untuk bangkit kembali ya. Itu katanya gue low, cenderung low. Kemudian your ability to wait for greater reward in the future. Jadi gue bisa sabar menanti, gue kerja pelan-pelan untuk
apa hasil yang lebih baik untuk masa depan. Katanya gua oke, gua punya ini tinggi, high likelihood, high ya. Jadi ya, apakah betul? Nggak tahu juga ya. Kemudian risk taking, katanya gua low. Artinya gue tidak takut mengambil resiko ya. Jadi terus terang sebenarnya memang gue tidak akan ada model akan jadi high gambling, maksudnya gambling yang besar gitu loh. Gue bukan gambler besar. Gue suka aman yang kecil-kecil aja gitu ya. Kalau harus gambling ya, jadi gue suka mengambil posisi aman. Terus morningness, are you a morning person? Katanya intermediate likelihood, jadi gue tengah-tengah. Bisa morning, bisa tidak. Terus social rejection. Bagaimana kalau penolakan akan affecting saya? Katanya gue di tengah-tengah juga. Terus hypnotis. Gue gampang dihipnotis enggak? Kalau ada orang belakang gue, terus orang India, terus gue berikan Rolex dulu ke gue gitu. Gue gampang enggak? Katanya sih gue intermediate, tengah-tengah. Ada orang gampang dihipnotis tuh. Kayak di TV seri Indonesia Mbok Alpa, dikagetin langsung dihipnotis, langsung bisa hipnotis ya. Ada orang cenderung gampang, ada orang susah. Gue di tengah-tengah katanya. Oke. Impulse, fast, thoughtless action. Impulse ya. Jadi gue punya gerak cepat atau enggak? Itu gue di tengah-tengah juga. Kemudian takut, fear of pain. Gue tuh takut sakit, misalnya takut jarum. Aduh. Ada orang takut banget dengan jarum ya. Jadi fear of pain-nya tuh tinggi. Gue tengah-tengah. Positive, effective, joy, happiness, and alertness. Kayaknya gue low. Artinya nih, gue harusnya di DNA gue nih ya, harusnya pembawaan gue tuh sebenarnya tidak terlalu, orangnya bukan orang terlalu bersukacita gitu loh. Gue tuh orangnya gloomy harusnya ya. Joy, happiness, dan alertness itu gue tuh rendah harusnya. Oke. Emotional support seeking. How likely you are to get help when you need it. Apakah gue akan minta pertolongan orang kalau gue butuh. How likely you are to get help when you need it. High likely, kayaknya gue high. Ini agak bertentangan nih, karena dibilang gue punya pembawaan seharusnya gue minta support, gue minta tolong dari orang. Nah dari pengamatan gue orangnya sungkanan. Mungkin karena pembawaan gue, akhirnya pembawaan gue sungkanan, gue malah jarang minta pertolongan orang seharusnya ya. Terus optimis ya. Optimis, gue optimis enggak? Katanya gue optimis banget, jadi good. Oke, jadi gue orang optimis. Ini kurang betul, karena kayaknya gue cenderung pesimis. Gue pesimis kayaknya. Agresif, gue tidak agresif, kayaknya low katanya. Terus reward everybody working for the weekend. Dependent, gue orangnya bergantung enggak sama orang. Ya, gue tengah-tengah ya, independen, gue tengah-tengah. Avoiding harm avoidance. Jadi saya tuh selalu mengelak untuk hal-hal yang berbahaya gitu loh. Menghindari bahaya. Gue tidak mau cari-cari bahaya. Itu betul juga. Katanya high ya, jadi gue tuh orangnya cenderung untuk menghindari bahaya, basically gitu. Terus gambling, gue apakah tipe penggambler? Katanya gue 50-50, bisa iya, bisa tidak ya. Here gue punya gue kemungkinan tuli, gue tidak bisa dengar baik. Katanya gue high risk. Aduh, itu benar juga ya. Perasaan gue, telinga gue ini suka tuli nih. Kadang-kadang gue udah dengar orang ngomong apa nih gitu ya. Jadi, wah bahaya nih. Gue ini kayaknya akan agak tuli nih. Mathematical ability.
very high. Nah, wah, ini apa kayaknya tendensi gue untuk jadi gue pintar hitung-hitungnya ya. Matematik gue hebat gitu katanya ya. High, very high. Nah, oke. Jadi gue bisa hitung-hitung. Ini untung-untung ruginya ini kira-kira gimana ini? Kalau gue begini lebih untung atau gue begini? Akhirnya gue lebih begini supaya lebih untung ya, gitu. Intelligent. Kayaknya gue intelijennya tinggi katanya. Genetiknya ini gue intelijennya tinggi. Gue bener sih, gue umur 5 tahun udah bisa baca. Tapi tambah tua gue tambah bodoh gitu. Rasanya intelijen gue tambah kurang. Gue susah ingat nomor gitu ya. Verbal memory. Ya. Jadi orang ngomong nomor telepon gue bisa ingat. Katanya sih bagus. Oh ya? Oke. Musical ability sangat rendah. Jadi gue punya itu apa sense musik gue tuh sangat rendah. Itu betul. Gue udah 10 kali belajar gitar, gue udah pernah bisa-bisa, men. Adik gue tidak belajar sama sekali bisa main piano, bisa main gitar, bisa semua. Saya tidak bisa. Tapi saya bisa suara 2, suara 3 bisa. Tapi kalau musik gue nggak bisa. Sedikit lagi ya. How sensitive to stimul. Oke, saya nggak tahu itu apa. Controlling. Ya, kurang lebih itu yang saya mau share tentang kepribadian saya berdasarkan DNA saya, ya. Jadi bukan berdasarkan sio, bukan berdasarkan zodiak, bukan berdasarkan garis tangan, tapi berdasarkan DNA. Ternyata bisa juga, gitu ya. Ternyata banyak hal dari kita itu udah cetakannya begitu, ya. Udah dari sononya, men, gitu, ya. Terima kasih, ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.